Hari ini ketemu dengan saya, Imelda Akmal dari Arkinesia. Kita berada di proyeknya VAR yang baru selesai. Namanya Baun House. Ini adalah kalau di bahasa Indonesia itu kos-kosan ya, atau unit sewa untuk bisa dihuni temporary oleh yang penyewa. Kita mau tahu apa keinginan atau kebutuhan pemberi tugas. Briefnya nih menurut kita bertiga sangat menarik ya. Kebetulan owner yang punya juga salah satu teman kita. Dia juga kuliahnya dulu arsitektur, cuman emang gak bergerak di bidang itu sekarang. Terus waktu itu sih briefnya cukup singkat. Kayaknya kita mau bikin kos-kosan deh, tapi kos-kosannya unitnya jangan yang terlalu banyak ya. Waktu itu bilangnya jangan lebih dari 20 unit. Pokoknya bikin aja deh kos-kosan yang bagus. Kemudian setelah melihat site dan brief dari klien, memulai desainnya dari mana? Karena waktu itu kita dapat briefnya itu sangat sederhana ya, gitu. Kita banyak berpikir dari dalam, kos-kosan tuh sebenarnya gimana sih gitu. Apakah harus 3x3 ukurannya? Apakah harus 3x4 ukurannya gitu. Tapi sebenarnya setelah kita studi bisa loh ruang bertinggal itu kita susun lebih slim gitu. Jadi ukurannya yang kita kembangkan waktu itu bisa 2x4, bisa 2x8, bisa juga bentuknya juga mungkin nggak kotak gitu, bisa bentuknya ada yang plus, bisa bentuknya ada yang agak mencong sedikit, dan juga lebih ke size yang kita studi waktu itu. Kita somehow waktu itu ngerasa tiap orang yang ngekos tuh pasti kan tipe orangnya beda-beda. Ada yang ekstrovert, ada yang introvert. Ada nih orang yang suka banget sama kamar-kamar yang jendelanya gede, tapi ada juga yang nggak suka gitu, karena kalau jendelanya gede kebuka ke koridor, ada orang lewat-lewat kelihatan isinya gitu kan. Tapi ada juga yang nyempil dan jendelanya tuh private banget, ada variabel itu juga. Jadi mulai dari kamarnya dulu kita ketok ada berapa jenis unit gitu yang kita mau explore. Abis itu kita kayak main Lego aja, disambung-sambung secara horizontal ketemunya. Kan kalau di kosan kayaknya orang tuh suka samping kamar tuh kedengeran gitu kan, dia dengerin musik, dengerin apa. Gimana cara minimalisir ya itu gitu. Caranya dengan? Jadi antara yang ini jadi tuh kita nyebutnya ada unit plus sama minus. Kalau yang unit minus itu kita coba ketemuin dindingnya tuh di bagian dinding yang pendek, jadi bukan di dinding yang panjang. Jadi kita harapannya sih kalaupun ada noise yang ngalir ya bidangnya tuh nggak gede banget lah gitu. Kalau yang minus? Karena bentuk denahnya sih, bentuk denahnya, iya. Lucu banget. Di sini jumlah unitnya kan cuma 14. Jadi lantai 1 itu 7 unit single, yang lantai atasnya tuh 7 unit lagi double. Penentuan tipenya akhirnya kita pilih single dan mezanin. Mezanin itu double karena kita pikir ini kos-kosannya mungkin nanti yang akan menghuni juga banyak kan mungkin pasangan muda atau yang mungkin belum yang rumit. Silahkan membayangkan seolah kita lagi jalan dari luar ngajakin aku ke dalam. Dari entrance ya. Okay. Jadi begitu datang kita akan disambut oleh lapangan parkir yang cukup besar, dan bangunan ini sendiri kan setbacknya lumayan jauh ya, sekitar 6 meter karena GSB-nya juga panjang. Jadi dari parkir di depan kita masuk ke gerbang, terus dari gerbang kita masuk ke parkiran dalam. Jadi di dalam sendiri juga ada unit parkir buat 6 mobil lah kurang lebih. Ada entrance untuk penghuni sama entrance untuk area service. Terus masuk ketemu sama ruang di lantai ini, itu isinya ada komunal cafe, kita nyebutnya komunal cafe, sama courtyard yang cukup besar. Tempat ini emang bisa diperuntukkan untuk penghuni-penghuni yang mungkin mau bawa temennya atau mau belajar bersama di bawah gitu. Jadi emang kita intensinya pengen menciptakan ruang-ruang komunal yang mereka juga bisa pakai. Kita tanam 1 pohon yang niatnya itu biar mereka bisa sampai ke lantai atas gitu. Jadi view untuk unit-unit yang menghadap ke arah courtyard gitu. Jadi emang di area ini tuh ruangannya lapang dan cuman ada si komunal cafe dan si area taman ini. Dari situ baru mereka naik ke tangga.
Di lantai 1 ini ada 7 unit, itu semuanya single, ukurannya mungkin sekitar 9 sampai 12 meter persegi lah gitu. Nah, yang unit yang 3 itu menghadap ke courtyard di tengah gitu, sedangkan untuk unit yang 4 kita taruh di posisi belakang. Jadi ada yang 2x8 ya? Ada yang 2x8, 2 itu kita sebenarnya ngikut modul bed sih. Jadi tempat tidur kan panjangnya 2 meter, kita kasih 2,1 lah gitu bersihnya. Jadi ada yang 2x8 sama ada yang dia kayak 2x4 tapi kita cross gitu bentuknya. Jadi yang si bagian yang plus ini tuh juga ketemunya di sisi yang pendek, ketemu kamar mandi, ketemu lemari. Jadi ketemu lemari tetangganya. Jadi nggak ruang ketemu ruang gitu. Makanya itu akan menjadi buffer suara. Iya, harapannya sih gitu. Jadi di 2 lantai atas ini ada kayak dapur kecil sama pantry lah gitu, ada tempat duduk-duduk juga, kulkas. Jadi mereka kalau emang malam-malam gitu nggak perlu ke bawah tuh ada di tiap lantai gitu. Nah, kalau untuk ekspresi materialnya sendiri, kita pengen ada nuansa bertetangga tapi asri, tapi somehow di Jakarta tapi kayak nggak di Jakarta gitu. Jadi ada feel apa ya? Orang tuh kalau kesini abis penat kerja, tapi pas pulang ke sini tuh kayak gue di Bali apa di mana ya gitu. Jadi kayak biar seger lah gitu. Jadi biar dia lagi di kesannya dia lagi pulang ke villa gitu. Jadi kita pengen ada feel itu juga gitu. Kayaknya nih Bata nih paling pas karena kita ngerasa ademnya pas dan ada feel angetnya kan dari warnanya gitu. Dan kalau Bata kan selalu ada potensi buat bikin kisi-kisi gitu kan. Jadi untuk masuknya udara segala macam kita rasa kayaknya ini paling visible gitu untuk kita coba explore. Jadi ya kita combine aja sama warna-warna semen yang abu. Jadi emang tone utamanya sih sebenarnya cuma 2, merah bata sama si abu-abu ini gitu.